dari Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, hasil kerjasama Sindo Trijaya dan Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro. Ya, kembali dari Double Tree Hotel di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Cikini. Kita kembali dalam polemik Sindo Trijaya Network Talkshow akhir pekan terhangat mengenai kesehatan beras sintetis. Tadi Pak Nelis sempat mengumumkan bahwa yang namanya beras ya beras, nggak boleh bercampur dengan barang lain. Meskipun Skovindo ketika mengkaji hasil sampel beras yang konon dilaporkan oleh Ibu Dewi, dari 250 gram menemukan 6,7% klorin di sana. 6,7% dari 250 gram itu artinya 17 gram. 17 gram dan itu agak lumayan tidak boleh toleransi. Tapi kenapa bisa sampai ada klorin? Klorin itu pemutih loh Pak biasanya. Apa beras-beras justru yang sampaikan ini tadi sebetulnya untuk kasus Bu Dewi ini, kalau kacamata saya, dari Bu Dewi beli dari Pak Sembiring, itu beras itu ada merek Pak. Biasanya karung itu kan ada merek, meskipun itu tahu produksi dari mana Pak. Katanya beli dari Kerawang. Nah, saya ingin tanya dulu, setiap beras yang ada di sini itu memang kita bisa lacak itu sawahnya sampai di mana? Begini, kasusnya kan kayak saya, itu kan jualan pasti ada merek satu-satu. Diproduksi itu tahu. Kan kemarin kan Bu Dewi dari Pak Sembiring. Pak Sembiring itu punya pelanggan. Kan punya pelanggan itu karungnya itu ada mereknya. Misalkan Pak Sembiring, Pak Ngadiran itu pelanggan saya, misalkan beli dari merek ini dari Pak Nelis, dan saya pun itu karung ini dibeli dari mana? Pasar Johar. Di Pasar Johar dicek juga ini dari toko mana, toko HD atau toko mana. Anda beli dari mana? Pelanggan saya ini. Itu tahu pabriknya di mana. Itu pekerjaan mudah kalau memang sengaja dicari itu. Karena apa? Bukan ini biasanya pedagang itu sudah punya ikatan, punya pelanggan, jadi pelanggan saya tahu saya di Madiun punya pabrik begini dari Solo. Nah, ini mereknya masing-masing. Kalau yang ada ini tolong dicek. Kan ketahuan ini ada nggak kira-kira pabrik sekecil ini mau ngadu dengan plastik, dengan motifnya apa? Ketahuan Bang. Gitu. Jadi bukan warungnya beras bebas enggak. Itu kan ada mereknya. Kalau dari Ibu kan diterang, tapi kan jelas Ibu dari Pak Sembiring. Dari Pak Sembiring karungnya itu kan ada mereknya. Kan udah dapat, Anda beli dari mana? Katanya kan dari Kerawang, datangnya di Kerawang. Di Kerawang dari mana? Biasanya kadang-kadang kan pedagang beras itu mencampur dalam satu kotak tertentu, ditaburkan semua dari karung. Saya jawab Bang, tapi kalau orang nyampur beras motifnya kalau sementara ini adalah kerasa. Rasanya itu biasanya biar orang Jakarta itu dari Garut itu agak perah dikit, dari Solo itu terlalu bulan karena pelanggan kita masyarakat Jakarta, kita ujungnya cuma segitu. Kalau diaduk sama plastik tujuannya itu apa? Itu loh, saya itu juga nggak nalar juga. Sekarang teman-teman saya itu juga lagi mikir jadi korban. Sekarang ini kan nggak mungkin yang lain yang salah itu kan beras saja. Ada dugaan gini juga Pak Nelis. Teman saya menduga bahwa beras yang ditemukan oleh Ibu Dewi atau mungkin juga yang lain itu sebenarnya bukan plastik, tapi hasil beras rekondisi. Beras yang sudah sedemikian rusaknya, yang sudah sedemikian hitam dan tidak layak dikonsumsi, lalu direkondisi lagi dengan sebuah proses kimia tertentu yang kemudian proses itu berjalan tidak terlalu sempurna, dampaknya seperti itu. Makasih, itu kan dugaan ya. Kalau saya dugaan nanti tukang beras ikut menduga-duga. Tapi sekarang tukang beras sudah menjadi korban bahwa yang tersebar sekarang beras plastik. Ini siapa yang tanggung jawab? Kan kita sudah jadi korban sekarang Pak Adilan ya. Sekarang yang beredar nih beras plastik. Beras plastik bukan dugaan yang Anda sampaikan tadi kan. Ini pedagang sudah jadi korban, penjualan sudah menurun. Tapi kalau kondisi suasana juga nggak bagus. Kalau kemungkinan bahwa itu mungkin bukan plastik tapi beras yang seperti itu masuk akal. Rekondisi itu sementara, itu namanya fortifikasi pun itu dengan menggunakan alat yang canggih. Hampir rata-rata pedagang saya tuh habis belanja, taruh toko, untung sedikit dijual, besok belanja. Itu pasar tradisional itu semacam itu. Di Cipinang itu sehari 3.000 ton. Kalau kita hanya
membuat beras baru ya habis waktu, belanja jual belanja lagi, itu saja nanti 24 sama. Katanya ya beras dari gudang-gudangnya Pak Fajri itu kadang-kadang suka rusak begitu juga, terus direkondisi. Pak, kalau namanya direkondisi itu turunannya. Turunannya kalau beras ini mungkin kurang bagus itu direkondisi menjadi tepung untuk kerupuk. Itu bisa aja, sah-sah aja karena itu kan sama. Saya mau bikin beras, kebetulan saya punya pabrik Jawa Timur, brokennya untuk tepung. Nah ininya untuk memperbaiki kualitas, dedeknya untuk makanan ternak. Apa yang salah di sini? Ya. Kita kata-katanya kalau ilmu ekonomi ada liputan dari media terkemuka lah yang menyatakan di kawasan Pantura itu banyak sekali proses membuat beras dari yang tadinya sudah sangat rusak, sangat busuk, dibikin jadi seolah-olah layak konsumsi, bahkan bikin dengan teknik tertentu jadi punya aroma seolah-olah itu pantas wangi dan lain sebagainya. Kalau sudah bicara ini mau yang terkemuka mau yang enggak, termasuk Trijaya pun ngundang saya datang, meskipun ini sangat terkemuka gitu loh. Artinya jangan bergeser soalnya, artinya bahwa beras kalau memang itu ada turunannya, tapi kalau beras itu di-rate itu biayanya sangat tinggi. Dan itu ketahuan, beras itu akan ketahuan. Loh, enggak bisa dibuang pun yang paling jelek itu dimakan ternak masih bisa. Dibikin kerupuk masih oke. Sama di reject ya Bang Tiran ya, namanya dari reject. Rejectnya itu untuk kerupuk, untuk itu kan sehat itu. Gimana kan? Itu saya pikir. Jadi kalau kita membuat itu fortifikasi itu sangat jauh, karena profesi kita hanya perdagangan seperti itu. Saya tetap masih tidak yakin dan ini ada apa di balik semuanya. Saya punya penggilingan, jadi apa yang kita sampaikan, saya beli ini dari petani langsung, ya kan? Itu kan nggak mungkin akhirnya tetap masuk, saya giling dari poleser. Ada nggak dapat dari penggilingan, nggak dapat dari gudangnya Pak Fajri? Saya pikir enggak, Pak. Saya justru yang masuk untuk pengadaan. Saya pikir kita tidak tendensius karena judulnya kan saya tetap mencari ada apa di balik ini yang sekarang menjadi sudah memakan korban kawan-kawan saya, Bu Dewi, Bang Adiran. Saya pun sudah jadi korban. Ini yang harus kita cari kembang. Pak Fajri, yang tiga ini semuanya ngakunya korban. Bapak ikut jadi korban juga gimana? Iya. Kita kan nyetok, kemudian korban akhirnya kalau memang ada masalah itu tentunya masyarakat juga ujung-ujungnya kan, kayak itu kita coba. Jadi mungkin menambahkan sampaikan panelis, sebetulnya panelisnya ahlinya proses kan. Beras yang diproses oleh teman-teman itu sebetulnya kan nggak pakai kimia untuk membersihkan kotoran atau di amplas lagi gitu. Supaya tampilannya lebih cantik, kotorannya lebih berkurang, itu. Tapi memang untuk proses itu mahal sekali, jadi sedikit sekali bahan kimia yang ada di situ. Jadi mungkin tadi sekali lagi saya kira serahkanlah proses penyelidikan ini, karena ini belum selesai, belum tuntas. Kita semua kan menduga-duga semua gitu. Bahkan nanti menjadi polemik banget, walaupun memang judulnya polemik. Emang harus dicari polemik gitu. Ya tapi itu tadi Pak, ada dugaan bahwa ini mungkin saja bukan